Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Dan saya yakin percaya saat ini saudara sudah benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari untuk itu saat ini kita yang sudah siap untuk menyembah Tuhan, kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau berterima kasih setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan sampai pada saat ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu saat ini dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, biarlah Engkau mau mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Apapun yang sudah kami lakukan yang melanggar segala perintah hukum-Mu Tuhan, biarlah Engkau ampuni, Engkau suci kuduskan Tuhan, Engkau layakan kami Tuhan. Biarlah Engkau murnikan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami, kami boleh datang mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, saat ini kita mau datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami. Ku bawa hidupku sekarang Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari minta kepada Tuhan, jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar
hati kami kepadamu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih mendengar suara agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, amin. agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, jadikan kami rumah doa. Jadikan aku Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Oh Yesus, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Jadikan aku Tuhan oh, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. amin. Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. datang Oh, haleluya. Sekali lagi katakan, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah
suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya Yesus. Biarlah seluruh bangsa boleh datang menyembah-Mu, karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari saat ini kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau katakan pujian ini. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, Belenggu dosa telah dipatahkan. mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biarlah kuasa-Mu nyata di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Mari katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. belenggu dosa telah dipatahkan, Belenggu dosa telah dipatahkan. haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi saudara katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Nyata kuasanya. sekali lagi katakan nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau membentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh dimurnikan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Semua yang ku alami, semua yang ku rasakan, Dia turut merasakannya. Tak pernah Dia jauh dariku sedetik pun. Yesuslah harapanku saat ku tak berdaya. Kau tahu jalan hidupku. Kuatkan imanku saat Kau uji hamba. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk hidupku. Sekarang hidupku ku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihan-Mu. Semua yang ku alami, semua yang ku rasakan, Dia turut merasakannya. Tak pernah Dia jauh dariku sedetik pun. Yesuslah harapanku saat ku tak berdaya. Kau tahu jalan hidupku. Kuatkan imanku saat Kau uji hamba. Ku tahu hanya Yesus. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang membentuk hidupku. Sekarang hidupku ku berikan kepadamu sebagai bejana belas kasihan-Mu. Haleluya Yesus. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, ku tahu hanya Engkau Yesus. Ku tahu hanya Yesus yang membuat segalanya. Engkaulah sang penjunanku yang menguji setiap hati kami, Tuhan. Haleluya. Semua yang ada tak membawa aku jauh
Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini, pada pagi, siang hari yang baik, yang indah, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, pada kesempatan ini juga kami boleh mendengarkan sekali lagi firman-Mu. Sebab firman Allah itu adalah Allah adanya, firman Allah itu kekal, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kami. Apapun yang Tuhan ingin perdengarkan buat kami, maka kami duduk di bawah kaki-Mu seperti Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Terima kasih. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang bahagia ini. Selalu saya katakan berbahagia kalau kita bisa sama-sama duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya mempunyai tema dari Tuhan. Saya selalu katakan dari Tuhan karena di dalam persiapan menyampaikan firman Tuhan kita selalu berdoa, Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada umat-Mu, kepada jemaat istimewa, jemaat yang saya gembalakan, saya layani. Nah, selalu juga Tuhan menyiapkan firman Tuhan yang baik. Saya percaya Tuhan senantiasa ingin memberkati jemaat, memberkati umat-Nya, ya, sehingga kita semua dapat menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Temanya adalah melewati masa sulit atau melewati masa sulit. Melewati masa sulit. Masa Covid ini adalah bagi seluruh dunia. Ya, tidak ada bagian bumi yang tidak berdampak. Ya, tidak terdampak. Jadi masa Covid ini masa yang sulit, masa yang tidak enak. Ya, tidak ada terkecuali. Negara apapun, ya, juga manusia, apapun latar belakang manusianya, pendidikan, kaya, miskin, baik atau tidak baik, pria atau wanita, ya, militer ataupun sipil, raja atau rakyat biasa, hamba Tuhan maupun jemaat, tidak ada yang terlewatkan. Semua terdampak dengan masalah Covid ini. Baru-baru ketika kita memperingati hari kemerdekaan, saya membaca sebuah berita melalui WhatsApp bagaimana salah satu gereja di Korea, di Seoul, ya, bahwa mereka kumpul di dalam gedung ibadah mereka, dan akhirnya apa yang terjadi sangat mengejutkan. Dicatat dari 4.000 yang hadir, 3.400 jemaatnya harus mengalami karantina. Jadi dari 4.000, 3.400 harus mengalami karantina. 2.000 jemaat telah mengalami tes, dan hasilnya dari 2.000 itu 312 orang dinyatakan positif COVID. Ya. Timbul pikiran di hati saya satu pertanyaan pada Tuhan. Tuhan, mereka rindu untuk beribadah bersama,
dalam satu persekutuan. Mereka senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mereka tidak melakukan kejahatan. Ya, mereka bukan melakukan kejahatan, tapi ibadah. Tapi mengapa terjadi seperti ini? Ya, kenapa Tuhan? Memang kita harus akui bahwa beribadah secara bersama-sama di dalam tempat ibadah kita sangat rindukan. Lama kita rindukan. Ya. Kita sangat ingin sekali bertemu, saling berjabat tangan, beramah-tamah, saling berpelukan. Ya. Tapi sampai hari ini untuk melakukan itu terlalu besar risiko. Seperti yang terjadi di Korea, sangat besar risiko. Orang berkumpul, beribadah bersama, memuji Tuhan di tempat ruang tertutup dengan alat pendingin AC lengkap. Itu adalah risiko tinggi untuk penyebaran virus corona ini. Nah, tapi ada yang memaksakan. Saking rindunya, apa yang salah mereka menyanyi memuji Tuhan. Nah, pada akhirnya terjadi seperti yang kita sudah dengar tadi, yang saya ungkapkan, yang saya baca itu. Jika ini memang berita yang benar, apa sebabnya hanya untuk beribadah harus mengalami seperti ini? Ya. Tapi saya mensyukuri bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban. Kalau kita bertanya, tidak mengerti, seperti seorang anak tidak mengerti, tanya kepada bapaknya, pasti bapaknya kasih tahu, jelaskan. Ya. Nah, kemudian sepertinya Tuhan ingatkan saya pada Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat selanjutnya, tentang penyucian bait Allah. Ya, saya tidak mengatakan dengan jawaban-jawaban ini bahwa orang-orang yang sudah memastikan rindu beribadah di tempat ibadahnya ada yang sudah mulai, itu salah. Saya tidak katakan seperti itu. Tapi risiko seperti terjadi di Korea itu. Nah, lalu apa maksud Tuhan dengan kita sepertinya belum diizinkan untuk beribadah bersama-sama? Ini pertanyaannya. Mari kita baca dulu Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Tapi ya mulai ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Ya. Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, Ya. kambing domba dan merpati, Ya. dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci Ya. dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Ya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Pemandangan ini terjadi di Injil Yohanes 2 pada bait Allah. Orang Yahudi itu selalu beribadahnya di Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Itu yang dibanggakan orang Yahudi. Sehingga waktu Tuhan bercakap dengan wanita Samaria, Tuhan berkata, kamu berkata kalau mau menyembah Allah di Yerusalem,
Orang Samaria bilang di Bukit Korazim. Nah, tapi kata Tuhan ini ditekankan, akan ada waktunya, ya, dan Bapa menghendaki penyembah, bukan persoalan tempat. Menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tapi kita lanjut dulu baca ayat 19 dari Injil Yohanes 2. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Nah, seakan-akan Tuhan mengabaikan bait Allah yang dari batu yang begitu megah. Rombak itu bait Allah. Terus, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku akan mendirikan dalam tempo 3 hari. Wow. Mereka semua tidak setuju kata-kata Tuhan. Terus lanjut. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, Ya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. kami membangun 46 tahun. Kamu bilang 3 hari. Nah, coba terus baca. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ya, Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. nah sekarang Tuhan berbicara bahwa bait Allah yang sebenarnya bukan 46 tahun yang kamu bangun itu, tetapi inilah bait Allah, tubuhku. Dan tubuhnya itu adalah sekarang kita gereja Tuhan. Terus, Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. ya, Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. jadi waktu Yesus mengatakan dalam tempo 3 hari, aku akan membangun mereka 3 hari. Kami ini membangun bait suci kami 46 tahun lamanya. Mau rombak membangun 3 hari. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah lewat kematian dan kebangkitannya, dia membangun tubuhnya. Siapa itu saudara? Gereja Tuhan. Kita dilahirkan, kita dibenarkan, kita menjadi bait Allah yang kudus oleh kematian, kebangkitan Kristus. Rupanya Tuhan ingin kita fokus kita pada kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apakah persoalannya harus beribadah? Menyembah Tuhan harus tempatnya spesial. Saya percaya dan saya yakin, tentu kita senang di rumah Tuhan berkumpul bersama-sama. Saya yakin saudara semua senang. Saya pun senang. Dan itu memang wajib kita lakukan. Kalau itu mengizinkan. Ya. Apa salahnya? Tidak ada juga salahnya. Seringkali saya katakan gedung kita ini, gedung ibadah itu adalah kandang. Kandangnya domba-domba itu ngumpul, ya. Jadi kandang domba-domba. Tidak lebih tidak kurang, ketika kita kumpul 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di situ. Tapi ketika kita semua pada pulang meninggalkan gedung ibadah, maka Tuhan tidak ada di situ, kosong. Tuhan ada di dalam hidup kita. Kitalah gerejanya, kitalah tubuhnya, kita adalah bait sucinya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu? Kamu itu siapa? Kita, orang-orang percaya bahwa kita adalah baitnya Allah.
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa Allah di dalam Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kita inilah baitnya Allah. Terus sampai ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Ya. maka Allah akan membinasakan dia. Kalau Tuhan berkata pada bait Allah di Yerusalem, bait Allah fisik itu rombak. 3 hari aku bangun, rombak. Bagaimana merombak? Ya dihancurkan. Kalau saya pakai kata binasa, dibinasakan. Ya. Tapi kita gereja yang hidup ini tidak boleh dibinasakan. Hidup kita ini bukan milik kita. Kita dibeli lunas dengan darah yang mahal. Dia mau hidup kita ini dipersembahkan sebagai rumah Allah, rumah penyembahan, rumah doa. Coba kita baca Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan Ya. pendatang, Demikian kamu bukan orang asing, bukan lagi pendatang. Terus melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus kawan sewarga dari orang-orang kudus, orang-orang sucinya Tuhan. dan anggota-anggota keluarga Allah Ya, terus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, itulah pengajaran. Terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. kita inilah bangunannya Allah. Sampai ayat 21 sudah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, Ya, rapi tersusun rapi tersusun menjadi bait Allah yang menjadi kudus bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. dalam Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesus Kristus batu penjuru. Ya, Karena itu buanglah segala kejahatan, buanglah segala kejahatan. segala tipu muslihat, Ini yang harus dilakukan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, segala macam kemunafikan, kedengkian, kedengkian, dan fitnah. fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, terus supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. terus Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, terus dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, ya, yang memang dibuang oleh manusia, ya, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. terus Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, kita ini harus jadi batu-batu yang hidup. Kalau kita sudah lahir baru, hanya jadi orang Kristen percaya tapi tidak pernah bertobat, percaya Yesus tapi tidak pernah seperti maunya Tuhan, percaya Yesus tapi kelakuannya tidak betul. Tapi Tuhan berkata, biarlah kita semua dilahirkan baru, dimulai seperti bayi yang baru lahir. Lalu bayi itu lapar selalu, haus selalu akan air susu yang murni. Itulah firman Tuhan, supaya dia bertumbuh dan menjadi batu hidup untuk pembangunan apa? suatu rumah rohani. Rumah rohani. Rumah rohani. Sekian. Rupanya mata Tuhan tertuju pada pembangunan rumah rohani. Tuhan sangat memperhatikan rumah rohani manusia ini. Bait Allah yang kudus, Roh Allah yang diam di dalam kita. Apa yang terjadi di bait Allah itu tadi kita baca? Seperti apa? Pasar, jual beli burung-burung merpati, korban-korban. Karunia-karunia Roh Kudus sepertinya diperdagangkan. Ini memang firman Tuhan sangat tidak enak didengar oleh telinga.
keras. Ya. Menjadikan Bait Allah di Yerusalem itu sebagai sumber keuntungan bagi beberapa oknum imam-imam. Mereka sama pedagang-pedagang itu sudah kerjasama. Jadi mereka memasukkan binatang-binatang yang cacat, binatang-binatang yang kurus, binatang-binatang yang timpang, dijual harganya lebih murah. Lalu imam-imam mengharuskan beli yang di sana. Udah beli, dia dapat komisinya. Korupsi terjadi dalam bait Allah itu. Tuhan tidak senang melihat. Tuhan bilang, rombak itu bait Allah. Orang pergi ke situ rutinitas, cuma kebiasaan. Memuji menyembah Tuhan setengah hati. Mulutnya memuji Tuhan, Nabi Yesaya mengatakan, tapi hatinya jauh. Itu yang terjadi di bait Allah di Yerusalem. Tapi saya tidak katakan bahwa 1000 orang masuk di situ, 1000 orang seperti itu, tidak. Tapi suasana yang diperlihatkan Alkitab, bagaimana suasana yang ada di bait Allah itu suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga Tuhan begitu marah, dia mengambil cambuk, dia balikan meja-meja penukar uang, diusirnya semua orang yang berjual beli di situ. 3 Injil lainnya juga menuliskan hal yang sama. Tuhan mencambuk, mengusir, Tuhan marah, Tuhan bilang, rumahku adalah rumah doa, bukan rumah seperti pasar. Memang di Yerusalem semua orang pergi beribadah ke situ, pergi ke situ semua. Tuhan Yesus juga waktu umur 12 tahun dibawa orang tuanya ke situ. Di situ dia bercakap-cakap dengan alim ulama di bait Allah itu. Nah, di sini pertanyaan saya, sepertinya saya renungkan jawaban ini Yohanes 2. Yohanes 2 ini kembali ke saudara-saudara kita di Seoul, Korea. Mereka akan datang memuji-muji, saya bilang. Mereka melakukan hal yang baik. Tapi ada tetapi. Seperti halnya kita di Indonesia pun ada banyak gedung-gedung ibadah yang besar-besar dibangun. Kapasitas 20.000, kapasitas 40.000, kapasitas 60.000. Saya dengar ada sampai bangunan 300 miliar sebelum corona ini. Saya juga pernah ke situ 1 kali beribadah. Besar gedungnya. Begitu selesai, tidak pernah digunakan. Sayang. Tentu jemaat sangat kecewa. Aduh, alangkah indahnya kita bisa menikmati. Ya. Tapi mata Tuhan tidak bisa dikelabui, tidak bisa. Sebab Tuhan melihat banyak hal-hal yang tidak kudus
justru dalam gereja. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Mungkin kita mengkagumi gedung kita, walaupun sederhana. Saya pun senang. Tapi coba kalau saya datang duduk di sini, saya cuma lihat kursi yang kosong. Cuma benak saya, pikiran saya membayangkan saudara-saudara duduk di tempat saudara. Kosong. Gereja kecil, gereja besar, gedungnya sama, kosong. Lalu apa Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Ternyata di masa sulit, masa COVID-19 ini, Tuhan mau membangun tubuhnya, gerejanya, kita. Masih ada ibadah online. Beberapa saudara berkata, bersyukur masih bisa sekeluarga beribadah, masih bisa dengar firman, masih bisa menyembah, masih bisa menikmati perjamuan kudus sekalipun kami melakukannya di rumah-rumah. Lebih jelas lagi Tuhan katakan, apa yang terjadi di Yohanes 2 pada zaman Yesus itu, rumah ibadah seperti itu di masa kita sekarang, di abad kita ini. Bukankah seringkali kita dengar gereja bermasalah? Bahkan gereja dipengadilankan, bahkan gembalanya di kepolisian, dibawa ke polisi. Saya berbicara apa adanya saja dari fakta yang saya dengar dan saya tahu dan saya baca. Gereja jadi tempat perpecahan, gedungnya diperebutkan. Setelah gembalanya meninggal dunia, ada keluarganya gembala rebut untuk mau ngambil ke situ, sementara tidak semua jemaat itu setuju. Terjadi satu perpecahan. Bukankah itu yang terjadi? Seharusnya tidak harus demikian terjadi. Kalaupun keluarga dari gembala yang telah dipanggil Tuhan mau memaksakan diri untuk menjadi pejabat atau gembala meneruskan lanjut dan tidak disetujui 100% oleh jemaat, sehingga jemaat akan terpecah, kacau balau. Nah, apa yang harus diambil oleh langkah orang yang berohani, yang hatinya berjiwa seorang hamba Tuhan? Dia harus pamit. Ini berarti Tuhan tidak izinkan saya di sini. Mari kita kembalikan kepada jemaat. Kalau itu yang terjadi, jemaat akan damai sejahtera. Dunia tidak mengejek, mencemoohkan, tidak akan mencemoohkan gereja Tuhan. Gereja tampil bagaikan pelita emas kaki Dian, jadi terang, jadi garamnya dunia. Nah, faktanya itu. Ini yang dilihat oleh Tuhan.
Bahkan seringkali kita begitu bangga menjadi manusia yang begitu sombong melihat gini, hebat gedung saya, hebat. Seringkali di dalam gereja, kata Tuhan, banyak jemaat rutinitas ke gereja, rutinitas, kebiasaan, duduk memuji Tuhan setengah hati. Ini yang Tuhan tidak suka. Sehingga Yesaya mengatakan, hal itu dikatakan oleh Markus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir tapi hatinya jauh. Itu banyak. Berapa banyak jemaat memainkan HP-nya, melihat HP-nya sementara ibadah, kumpul di gereja. Itu berapa banyak pertikaian dalam gereja, berebut kedudukan. Untuk apa gereja dijadikan sumber keuntungan, ibadah jadi sumber keuntungan? Itu tadi, karunia-karunia Roh Kudus dijual, pedagang burung merpati, ya, binatang-binatang persembahan itu dijual. Ini fakta, kita tidak boleh tutup mata. Lalu apa mau Tuhan? Nah, sekarang seakan-akan dengan kosongnya gereja-gereja, gedung-gedung gereja maksud saya, sepertinya gedung gereja jadi apa? Mubazir, ya? Nggak terpakai. Nah, kita harapkan, kita doa, Tuhan biarlah masalah COVID ini cepat berlalu sehingga kami boleh kumpul lagi di gedung ibadah kami. Mari kita berdoa untuk itu. Tapi itu waktunya Tuhan, bukan waktu kita untuk menjawab doa kita. Ya. Lanjut, Tuhan bawa saya dalam doa saya, Tuhan membawa saya ke satu hal yang lebih serius. Daripada kamu sekedar kumpul di gedung gereja basa-basi. Waduh, basa-basi apa Tuhan? Iyalah, seringkali jemaat yang enggak tahu berbicara satu dengan lain, hatinya lain, mulutnya lain. Mulutnya mengatakan shalom, hatinya di dalam ada marah sama orang itu, tidak diperdamaikan. Coba baca Mazmur 12 ayat 3. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, shalom, tapi hatinya tidak shalom. Jadi ini fakta, kita harus jujur. Lalu dibaca. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis, Bibirnya manis dan hati yang bercabang. tapi hatinya bercabang. Apa bedanya suasana pada Injil Yohanes 2 itu? Banyak yang datang rutinitas, banyak pula memuji Tuhan setengah hati, banyak pula yang menjadikan seperti pasar jual beli. Ibadah dianggap sebagai sumber keuntungan. Memang ibadah itu adalah keuntungan. Ya. Coba kita baca itu 1 Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Bercekcok. Tadi saya katakan, mau berebutan tempat, gembalanya sudah meninggal. Yang satu keluarga memaksakan, dan cuma tidak bisa menerima sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan?
oleh hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang berohani. Mungkin Tuhan tidak mau saya di sini. Tuhan mau saya di tempat lain. Terhindar jemaat dari perpecahan. Nama Tuhan dimuliakan. Terus dibaca dulu. Dan yang kehilangan kebenaran, Ya, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. dipikir di situ adalah sumber nafkah. Saya latar belakang dari kecil tidak pernah dididik untuk jadi pendeta. Latar belakang saya adalah di dunia bisnis. Yang Tuhan panggil saya, Tuhan mendesak saya untuk meninggalkan dunia. Jadi pengerja hampir 20 tahun, kemudian melayani, jadi gembala kurang lebih sudah 27 tahun, semua sudah 28. Tidak berarti saya buka gereja, gedung gereja pengembalaan. Ini sama dengan buka toko. Bisnis saya pindah. Dijauhkan Tuhan dari hati yang seperti itu. Memang faktanya kami harus ada hidup, dan itu ada sistem keuangan Tuhan. Tapi motivasi tujuan utamanya bukan itu. Dipanggil untuk menggembalakan, memelihara jemaat di bawah rencana Allah yang digenapkan di dalam jemaat. Saya tidak mengatakan saya sempurna, saya sudah pasti oke. No, tidak, jauh dari sempurna. Ya, tapi membiasakan hidup, coba untuk kembali kepada firman. Apakah begitu penting kita kumpul di gedung ibadah dengan bahaya yang tadi saya katakan, seperti yang terjadi di Korea? Gedung ibadah yang ketutup, alat pendingin, di mana orang memuji-muji Tuhan, mengeluarkan apa? Droplet begitu banyak terbangan. Ini sangat ngeri. Lalu apakah kita dibiarkan? Tidak. Justru sekarang jemaat sendiri-sendiri di rumah sendiri-sendiri. Saya tidak bisa melihat dengan mata seperti saya lihat kalau saudara berkumpul. Dalam kemandirian saudara mendengar firman Tuhan melalui ibadah online itu, saudara sedang berurusan dengan Tuhan di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah kita tepat waktu seperti yang saran gembala? Jam berapa kita mulai? Apakah kita sedang mencatat, sedang memasukkan firman itu, sedang tetap melakukan apa yang baik? Apakah kita tetap memuji, menyembah Tuhan? Apakah kita tetap terbangun rohani kita? Gembala tidak tahu, Gembala Agung yang melihat. Jadi dengan seizin Tuhan, gedung gereja dikosongkan. Tuhan mau sedang membangun gerejanya. Tuhan tidak mau melihat ketidakkekudusan dalam gereja, ketidakkebenaran dalam gerejanya. Karena itu masa sulit ini, masa virus corona COVID-19 ini, masa sulit saya katakan. Itu seizin Tuhan, bagaikan baptisan api yang telah dicurahkan dalam gereja bagi kita. Baptisan api. Apa itu baptisan api? Yohanes berkata,
Dia yang akan datang membaptis bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus, dengan api. Kita diajar oleh pendahulu kita dalam pelajaran tabernakel. Sesudah kita percaya, kita masuk daerah wilayah kerajaan surga melalui pintu gerbang percaya Yesus. Selamat kita, percaya saja. Dilanjutkan pertobatan. Pertobatan meninggalkan mengakui kesalahan kita, dibasuh oleh darah, dibenarkan dengan cuma-cuma. Misbah korban bakaran. Zaman dulu binatang-binatang dipersembahkan di situ untuk pengampunan dosa. Dan darah binatang yang dipersembahkan ulang berulang, kata Ibrani 9. Tapi tidak bisa menyucikan hati nurani. Nanti darahnya Kristus, domba Allah yang tidak bercacat, yang dikorbankan itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan dulu. Bagaikan kita dibaptis, ditutup oleh darah Yesus, dan Bapa di sorga tidak melihat kita lagi orang berdosa, tapi melihat darah anaknya itu. Itu baptisan darah. Lanjut, ada bencana pembasuhan. Buat kita berbicara tentang kehidupan yang membersihkan diri melalui air yang ada di situ. Baptisan air, mati dari hidup lama. Keluar dari air, bangkit dengan satu hidup yang baru. Lahir baru. Baptisan darah, disusul baptisan air, masuk ke ruang suci melalui pintu kemah. Pintu kemah saya selalu sebut pintu perjanjian. Itu Kisah Rasul 2. Waktu mereka dengar khotbah Petrus, mereka tanya, apa yang harus kami buat? Petrus menjawab, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, kamu dan anak-anakmu. Itu perjanjian Tuhan. Pintu kemah, baptisan Roh Kudus. Dan itu terjadi dengan gereja mula-mula di Kisah Rasul 2, sampai mereka yang dimenangkan oleh rasul-rasul pada waktu itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pemecahan roti, itu perjamuan suci, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, sampai masuk ke dalam, masih ada tirai yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Arah kita gereja sampai ke ruang maha suci sempurna dari hidup tidak benar. Jadi sebetulnya sasaran Tuhan bukan bait Allah batu ini tembok, kita ini tabernakel yang hidup. Jadi kita jangan hanya membatasi pikiran sempit kita bahwa kita harus beribadah di gedung ibadah baru rasanya beribadah. Belum tentu. Tadi Tuhan katakan banyak kan, jadi pasar itu. Jadi perpecahan, masuk ke pengadilan, akan memalukan. Lalu apa yang maunya Tuhan? Masa sulit ini Tuhan sepertinya mau gerejanya kudus. Tuhan tidak senang lagi lihat ketidakkekudusan dalam bait Allah itu, sampai Tuhan berkata, rombak ini bait Allah, rombak semua sistemnya. Aku akan membangun tubuhku, gerejaku di akhir zaman. Itu Petrus berkata, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri.
Sungguh tidak enak didengar. Saya juga rasanya enggan untuk menyampaikan ini. Tapi biar kita dengar semua. Melewati masa sulit itu artinya melewati baptisan api. Api itu untuk memurnikan iman kita. Api itu untuk memurnikan hidup kita. Kita harus keluar sebagai pemenang di masa-masa sulit ini, dalam proses ini. Di dalam kehidupan jemaat masing-masing, saudara-saudara sendiri bertanggung jawab kepada Tuhan untuk pertumbuhan rohani, untuk kehidupan saudara. Jadi melewati masa sulit ini, mari kita keluar sebagai pemenang, keluar sebagai orang yang bersih dan kudus. Inilah kesempatan. Kalau kita belum bersih betul, belum bersih, kita mau dibersihkan, mau dikuduskan oleh Tuhan. Jangan kita bingung keseharian kita. Allah tidak senang melihat ketidakkekudusan. Itu sebabnya Allah mengizinkan masa sulit ini, bagaikan tadi saya katakan baptisan api itu. Tapi kata kuncinya adalah untuk kebaikan kita semua. Itu. Untuk kebaikan kita sekalian. Allah turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan untuk kebaikan manusia, supaya kita nanti keluar bersih dan kudus. Bangunan fisik dari gedung, Tuhan pernah berkata, nanti tidak ada batu tersusun di atas batu-batu itu. Batu-batu semuanya diruntuhkan. Saya merenungkan kalau ada sampai gedung gereja dipersoalkan, diperebutkan. Bukankah bukan hanya gedungnya, orang-orang yang ditebus Tuhan itu jadi rebutan? Ngeri sekali. Aduh, saya tidak bisa bayangkan, dan saya tidak ingin meneruskan perkataan ini. Cuma sedih. Kita baca Yesaya 4 ayat 3 sampai 6. Yesaya pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, Ya, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. ya. Kita harus tercatat dalam kitab kehidupan, karena kita hidup kudus. Begitu kita percaya Tuhan, kita lahir baru, nama kita diregister, dicatat di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan anak domba. Dan itu berarti kita selamat, tidak dibuang ke dalam lautan api, kata Wahyu 20. Tapi kita harus pertahankan nama kita supaya tetap ada di sana. Sebab Tuhan berkata, dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, perjanjian lama sama zaman Musa, Musa minta supaya biar namanya saja dihapus dari kita kehidupan karena dosanya bangsa Israel. Tuhan bilang tidak, yang berdosa itu saja yang namanya dihapus. Dalam Wahyu pasal 3, jemaat Sardis diancam karena mereka banyak lagi tidak hidup suci, mencemarkan diri, pakaian mereka kotor, dan Tuhan mengancam, kalau kamu tidak membersihkan pakaian yang kotor itu, pakaian untuk kehidupan, maka aku akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Terus
Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran puteri Sion Ya. dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem Ya. dari tengah-tengahnya Ya. dengan roh yang mengadili dan yang membakar, Oh, terus. maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion Ya. dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang Ya. dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sampai ayat 6 selesai. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan Ya. sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung Ya. pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi kalau Tuhan sudah menguduskan, mencucikan, menyucikan, mentahirkan. Ini waktu gereja dalam penyucian. Jadi masa COVID, masa sulit ini, kita harus masing-masing disucikan oleh Tuhan. Gereja, jemaat-jemaat. Mulai dari suami, istri, anak, hamba Tuhan, pengerja. Ya. Maliaki 3 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Nah, ini buat kepentingan kita. Siapa yang dapat tahan waktu Tuhan datang? Semua kita merindukan Tuhan akan kembali pada kali kedua. Tapi siapakah yang bertahan, bisa bertahan berdiri di hadapannya pada waktu dia datang? Terus, Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? ya, Sebab ia seperti api tukang pemurni logam ya, dan seperti sabun tukang penatu. ya, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, ya. dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan Orang Lewi, orang-orang yang diminta untuk jadi imam-imam yang melayani, terus menyucikan mereka seperti emas dan Ya. seperti perak. seperti emas dan perak, dua jenis logam ini. Bagaimana caranya memurnikan? Api. Api. Terus, Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar ini yang kepada Tuhan Tuhan. mau, supaya orang-orang yang sudah dimurnikan itu bisa memberi persembahan korban yang benar kepada Tuhan. Sekarang ini tidak semua orang bisa memberi korban yang benar. Imam-imam suku Lewi, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, boleh saya duduk di mimbar khotbah, tapi apakah hidup saya, bagaimana hidup saya, Tuhan yang melihat. Saya tidak bisa lihat saudara, saudara tidak bisa tahu saya yang sebenar-benarnya. Saya juga tidak bisa lihat saudara yang sebenarnya. Makanya itu, di masa-masa prihatin ini, kita diajar merendahkan hati, biar kita disucikan seperti emas dan perak tadi. Dua logam ini, dua jenis logam, hanya api, supaya kotorannya keluar, sangannya itu. Coba baca Amsal pasal 25 ayat yang keempat. Sisihkanlah sanga dari perak, Ya, maka keluarlah benda yang indah Ya. bagi pandai emas. ya. Sisihkan sanga. Sanga itu dia punya kotoran. Sekian, terima kasih. Jadi kita harus seperti emas yang dimurnikan dengan api. Petrus katakan, pencobaan, kesulitan itu seperti api
yang memurnikan. Memurnikan iman kita. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 7. Tolong dibaca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Ya. Terus? yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Ya. yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi hanya api yang bisa memurnikan emas itu. Nah, kita itu diibaratkan seperti itu. Jadi ketika api mencairkan logam murni emas itu, maka nanti di bagian bawah tenggelam itu adalah emas murninya. Yang mengapung di atas itu adalah sanga, kotoran. Yang emas murni itu berat, jenisnya lebih berat dari sanga, jadi dia tenggelam. Kotorannya itu lebih ringan, jadi dia di atas permukaan. Ini kotoran ini dibuang. Kita harus jadi seperti emas yang murni itu, yang tenggelam ke bawah. Itu punya bobot berat. Rohani kita harus punya berat, bobotnya, ada artinya, ada waktu Tuhan timbang, ini orang rohaninya ada. Mungkin waktu kita hadir di gedung gereja sebelum corona, sebelum COVID, bobot kita ringan. Harapan saya, kita sekalian sesudah kita tidak kumpul di gereja, malah kita harus belajar bertanggung jawab sendiri, on time. Kalau di gereja kita datang lewat jam 9, mulai jam setengah 10 kita datang, atau jam 10 kita malu-malu. Sekarang jam 9 ibadah online. Jam berapa kita sama-sama ibadah? Apa kita serentak? Atau kita nanti bangun kesiangan jam 11, atau sudah malam baru kita muter. Ya, inilah waktunya sama Tuhan. Waktu saya bisa di gedung ibadah, sama saya di luar, saya tetap on time. Nah, itu kan Tuhan melihat. Ini bobot rohani. Ada beratnya, tenggelam. Ini orang yang disebut dewasa rohani. Kedewasaan rohani. Dia dimurnikan, dia sudah dimurnikan seperti emas yang murni. Banyak hal, seperti api pencobaan, api kesulitan, kita api, semua api. Sekarang ini banyak orang sulit ekonomi, sulit apa, sulit banyak. Seperti kami ini, stay home, sulit banyak. Nggak sembarangan saya bisa bebas pergi beli ini, beli itu, enggak. Cuma harap minta tolong. Itu pun rasanya sebenarnya berat hati, tapi apa boleh buat, minta tolong beli ini nih ya, nanti ya bawa ke rumah ya. Sampai di rumah juga saudara cuma sampai di luar, tidak masuk sampai ke dalam. Cuma minta tolong, karena saya terbatas, tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa belanja ke mall, ke supermarket. Saya tidak bisa beli kue-kue, beras seenaknya. Tidak bisa beli galong-galong air, galong. Mesti titip, minta tolong. Kami ini masa sulit. Tapi masa sulit ini Tuhan mau membuat kita punya bobot rohani, kedewasaan rohani. Coba kita baca Daniel 5 ayat 25 sampai 28 dengan cepat. Kita berburu dengan waktu. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsim. Terus? Dan inilah makna perkataan itu. Ya. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah Ya. dan telah diakhiri. Ya. Tekel
Tuanku ditimbang dengan neraca Ya. dan didapati terlalu ringan. Ringan, jangan ditimbang rohani kita sama Tuhan. Ringan, mene teke ufrasin. Terus Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. nah itu ditimbang ternyata ringan raja itu. Jangan Tuhan timbang kita ringan. Makanya Tuhan tidak mau kita jadi sanga. Sanga itu ringan. Berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis itu, emas murni. Jadi dia di atas, yang murni di bawah. Ringan. Itu sanga, itu kotoran. Tidak dipakai, dibuang. Makanya Tuhan mengunjungi bait Allah di Yerusalem itu dan menguduskan. Dia mengambil cambuk, dia mengusir semua pedagang-pedagang yang menggunakan bangunan itu yang megah. Yang kedua, maksudnya apa itu? Dimurnikan, emas itu dimurnikan dengan api itu kan. Supaya emas yang dimurnikan itu bisa memantulkan wajah tukang emas. Jadi ketika emas itu dimurnikan, dia akan menjadi lebih murni, lebih mengkilap. Sehingga ketika itu tukang emas itu melihat wajahnya di emas yang sudah dimurnikan. Atau emas yang sudah dimurnikan itu memantulkan wajah daripada tukang emas itu. Dia bisa melihat wajahnya. Berarti emas itu sudah murni. Wajahnya tukang emas itu ada di emas itu. Berarti sudah emas itu sudah murni. Ini bukti. Sudah murni. Tapi saya senang sekali dalam masa sulit ini saudara, dalam masa pencobaan kesulitan apapun yang kita alami. Seperti tadi saya katakan, saya tidak gampang bergerak. Ya. Cuma satu hal yang menghibur gereja Tuhan. Masa sulit, Tuhan tidak jauh dari kita. Amin. Tukang emas itu tidak mungkin jauh. Tidak mungkin jauh dari emas itu. Kalau kita ini bagaikan emas yang mau dimurnikan, tukang emas itu dekat sekali. Dekat. Ketika sudah murni malah wajahnya ada di sana. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan. Hidup kita ada wajahnya Tuhan, serupa dan segambar. Ternyata Tuhan bilang tidak mesti kamu kumpul kalau keadaan tidak mengizinkan. Kalau itu berbahaya, bukan waktunya kamu kumpul, tidak usah kumpul. Di masa sulit ini, jadilah seperti emas yang dimurnikan dalam api, seperti perak yang dimurnikan, sehingga wajah tukang sang penjunang itu ada di hidup kita. Kita jadi serupa, segambar Allah. Itu panggilan gereja. Bait Allah yang kudus di mana Tuhan dia di dalam. Hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai imam-iman, sebagai suku Lewi, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai apa saja, supaya kita ini lebih murni, memantulkan cahaya Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Apakah gereja yang pecah? Apakah gereja kita ini bertikai satu dengan lain? Apakah gereja di pengadilan itu memantulkan wajahnya Kristus? Tidak.
Saya bukan menghakimi, oh dijauhkan Tuhan, tidak. Itulah sebabnya kalau Tuhan masih mengizinkan kita tidak ibadah di ruang ibadah kita, kita tetap dimurnikan, malah harus lebih dimurnikan. Selasa gembala tidak perhatikan kita, gembala manusia tidak bisa melihat kita, gembala agung melihat kita. Supaya kita semakin berkualitas melewati masa sulit ini, harus keluar sebagai pemenang. Sudah dimurnikan, wajahnya tukang emas itu ada, kita jadi serupa segambar Allah, tidak serupa dunia. Roma 12 mengatakan jangan serupa dunia, berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu pola pikir. Bukan kita tidak serupa dunia, kita tampil aneh, tidak. Tidak perlu gereja Tuhan tampil aneh-aneh, tidak usah. Tapi pola pikir kita tidak sama pola pikir orang dunia. Pola hidup kita tidak seperti pola hidup orang dunia. Memang kita diibaratkan seperti ibarat ikan. Seringkali saya bilang ikan itu hidup di lautan asing itu, tapi dagingnya ikan itu tidak asin oleh lautan yang asin. Nah, kita hidup di dunia yang asin dengan dosa, asin dengan macam-macam hal yang tidak berkenaan. Orang dunia, persoalan harta menjadi persoalan yang sangat serius sampai masuk di pengadilan. Anak bisa dengan orang tua bertikai. Kenapa gereja harus seperti itu? Ini harus jadi perenungan kita. Mohon dimaafkan, saya tidak sedang menghakimi gereja, tidak sedang menghakimi sesamaku hamba Tuhan, tidak sedang menghakimi saudara-saudara orang percaya, tidak. Saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya setelah saya bertanya kenapa gereja di Seoul ini. Tuh orang kan mau ibadah, merindukan kumpul-kumpul. Nah, Tuhan jawab, tidak semua orang kumpul di gedung gereja itu sepenuh hati memuji Tuhan. Tidak semua orang disucikan, tidak semua orang datang dengan kemurnian. Nah, setelah melewati masa sulit, apa yang harus terjadi dengan kita? Saya sebutkan saja ya. Satu, kita lebih mengerti dan mengenal Tuhan. Ayub sesudah disucikan keluar sebagai pemenang. Dia cabut semua kata-kata yang tidak benar. Maka Ayub sekarang mengatakan, sekarang aku mengenal Allah. Wow. Padahal kitab Ayub pertama, pasal pertama dikatakan Tuhan puji dia, orang yang paling saleh, orang yang paling takut Tuhan. Tapi ternyata Ayub itu belum murni betul-betul. Sampai di Ayub pasal 42 ayat 5 baru dia katakan, sekarang mataku sendiri melihat Allah itu. Sesuci apapun gereja Tuhan, kita masih perlu disucikan oleh Tuhan. Mungkin kita suci menurut pandangan kita, tetapi Tuhan lihat belum seperti itu. Bisa saja saya beranggapan saya ini John Joseph sudah suci, tapi Tuhan bilang belum. Tidak ada gereja yang sempurna sekarang, belum. Semua sedang menuju. Saya ingin baca itu Ayub 42 ayat 5 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Apakah dari kata orang saja aku dengar tentang Engkau Tuhan? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Mataku Engkau. sendiri melihat Engkau. Terus, Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. dimurnikan dalam hal kata-kata. Cabut perkataannya. Dia sekarang melihat Tuhan.
8 tulang wajah Tuhan ada di emas yang sudah murni itu. Sekian. Yang kedua, hasil yang kedua harus kita hasilkan setelah masa sulit COVID ini. Tuhan mendapatkan kita sebagai kesayangannya, sebagai mempelainya, calon mempelainya. Itu yang kedua. Itu hasil yang harus kita hasilkan lewat masa sulit. Dan yang ketiga, masa sulit ini seperti yang dikatakan Roma 8:8, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita lebih banyak, seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar dari api 7 kali lebih panas. Mereka keluar jadi saksi Tuhan. Daniel, apakah engkau masih hidup? Hidup ya Tuanku Raja, Allahmu hebat. Tidak ada orang yang serupa Allahnya Daniel. Hebat. Ini kata Tuhan. Orang melihat Allah di dalam Daniel, di dalam Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang melihat Allah di dalam kita. Tuhan Yesus di dalam kita, keluarga kita melihat kita ada di dalam Yesus. Yesus dalam kita. Kita gereja yang hidup. Kita jadi kesaksian. Kitalah yang memberitakan Yesus adalah Tuhan, amanah agung. Mulai dari keluarga kita, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Inilah waktunya. Karena itu sikap kita dalam menghadapi hari-hari ini, masa sulit. Sikap, kalau tadi itu hasilnya, sekarang ini sikap kita bagaimana supaya mencapai hasil itu. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Kedua, kita tetap harus mengucap syukur. Apapun keadaannya, bertekun sampai akhir. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Jadi sikap yang harus kita lakukan pada saat pemurnian ini, menyerah. Menyerah pada penjunang api itu. Panas, kalau emas itu bisa teriak-teriak, panas, 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 panas. Berhenti itu api. Berhenti cepat-cepat COVID ini. Berhenti semua. Masa sulit, masa cobaan. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Kita boleh mohon Tuhan. Dan ingat, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan setia sampai akhir. Ibrani 10 mengatakan bertekun sampai akhir. Ini kita baca sebagai penutup. Ayat 35 sampai 39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Upahmu yang menantikan. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Tuhan segera datang, sangat sedikit waktu. Masa sulit harus jadi masa di mana membentuk hidup kita lebih murni, menyongsong datangnya Tuhan. Tadi malaikat berkata, siapakah yang bertahan berdiri di hadapan Tuhan pada waktu kedatangannya? Terus, dan Ia yang akan datang ya, sudah akan ada, ya, tanpa menangguhkan tidak kedatangannya. ditangguhkan kedatangannya. Sekian. Jangan mengundurkan diri.
Itu yang harus kita lakukan. Setia kepada Tuhan sampai kesudahan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi seizin Tuhan, semua ini memurnikan kita. Kita jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Tidak lama lagi. Kita harus dimurnikan. Jangan mengejar dunia saja. Dunia sedang tenggelam. Kejarlah Tuhan. Paulus mengatakan, sebab Tuhan menangkap aku berlari-lari begitu rupa mengejar Tuhan. Hari-hari ini orang dalam masa sulit, banyak orang disibukkan. Sulit, masa sulit. Kejar Tuhan. Tuhan memberkati kita. Semoga apa yang saya dapatkan ini jadi berkat buat kita, buat saya pribadi, buat saudara semua. Inilah waktunya kita dimurnikan supaya gereja kudus, penuh kebenaran. Jangan lagi di dalam gedung gereja tidak ada kebenaran di situ. Banyak tidak benarnya. Perpecahan. Karena itu Tuhan mau membangun tubuhnya supaya terjadi satu kesatuan tubuh. Ya, tubuh Kristus. Nanti kepala datang persis di atas tubuh. Tak, Tuhan tidak membangun sinode, organisasi. Tuhan membangun gereja yang rohani, rumah rohani. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya sudah semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Inilah waktu Tuhan untuk memurnikan kita gereja. Bukan gereja tembok bangunan, tapi kita gereja hidup. Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa lama emas itu harus terus dipanasi dengan api supaya murni? Itu tukang emas itu yang paling tahu. Berapa lama masa sulit ini akan lewat? Dia yang mengizinkan itu pasti tahu. Tapi Tuhan mau selama masa ini
Masa di mana kita sepertinya dimurnikan dengan api. Kalau saya bicara penampian, maka sepertinya kita sedang ditampi supaya kelihatan mana sekam, mana gandum. Gereja belum sempurna. Mata Tuhan yang melihat itu. Masih ada banyak ketidakkekudusan, ketidakkebenaran dalam gerejanya. Itu yang Tuhan ingin bereskan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siapa yang mau bertekun sampai akhir? Siapa yang mau bertahan mengucap syukur di masa sulit ini? Siapa? Mari angkat tanganmu yang mau dimurnikan seperti api. Masa di mana kita harus menunggu waktu yang terbaik Tuhan, mengucap syukur. Waktu Tuhan pasti. Saudara yang angkat tangan, saya tidak tahu pergumulanmu, saya juga tidak tahu kekuranganmu, saya tidak tahu juga bidang-bidang apa yang Tuhan mau sucikan kita. Gereja melewati semua cobaan-cobaan ini, tetap percaya, tetap setia, tetap tekun, tidak mundur dari iman. Pasti yang terbaik. Kalau orang itu mengundurkan diri, kata Ibrani 10 tadi, aku tidak berkenan kepadanya. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ya Yesus. Tuhan murnikan kami. Ya Tuhan. Oh rahmat sakalamas. Oh Yesus. Apa yang kurang, yang jelek, yang tidak benar menurut pemandangan-Mu Tuhan, kami dibeli dengan darah yang mahal, ditebus di atas kayu salib. Kristus berjuang melawan maut sampai Dia menyerahkan hidupnya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Inilah yang aku buat. Sudah lunas, sudah genap. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Kita dibangunnya menjadi tempat kediaman. Kitalah gereja yang hidup ini. Di rumah saudara masing-masing, saudara beribadah, saudara dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, langsung ditangani oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Tuhan sedang bekerja. Tuhan memberi kami penjelasan ini. Bukan berarti kami tidak mengharapkan kembali ke gereja, gedung gereja untuk melayani, beribadah. Kami merindukan itu Tuhan. Tapi sementara ini kami mau dimurnikan Tuhan. Matamu sudah mengawasi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya semua firman-Nya disampaikan jadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat keras tajam, bagaikan pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, memisahkan sumsum dan tulang. Kita perlu dimurnikan, disucikan agar layak menyongsong Tuhan datang. Semoga di rumah kita masing-masing kita tetap dalam pengudusan Tuhan. Kita akan bertemu lagi pada ibadah hari Minggu yang akan datang pada tanggal 30 Agustus jam 9 pagi seperti ini. Dan setiap Selasa saya harapkan saudara bersaudara jemaat ngumpul melalui Zoom, kita bersama ibadah doa. Dan pada hari Kamis itu ada ibadah pendalaman Alkitab pada jam 6 sore melalui YouTube. Sedangkan Rabu jam 6 sore melalui Zoom ibadah kaum muda remaja. Sekolah Minggu jam 4 itu juga melalui Zoom. Harapan saya orang tua membawa anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu, walaupun tidak seperti biasa ngumpul di tempat ibadah untuk sementara waktu. Saya percaya waktu Tuhan akan membuat kita bisa kembali lagi untuk beribadah di gedung kita. Tapi sementara ini di rumah kita masing-masing kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti awal minggu pertama kita, hari Minggu kita akan makan perjamuan suci. Nanti akan diumumkan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Bersama-sama kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus, Ibu Fat. Kemudian tanggal yang sama Ibu Lili Makpal. Tanggal 19 Agustus itulah Ibu Gembala, istri saya yang genap 72 tahun. Tanggal 20 Agustus Ibu Neti Kaitang. Tanggal 22 Agustus Ibu Inge Agustina. Kemudian 22 Agustus Bapak Ronald Bukit.
Dan 23 Agustus Ibu Stin Saryawan, ditambah putri saya yang sulung anak kedua hari ini berulang tahun, ya, yang ke-46. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama doakan. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan percayakan. Berkati semua kami yang menerima anugerah perpanjangan umur. Tuhan memberkati semua mereka bersama jemaat kami. Doakan kiranya berkat Tuhan turun atas hidup mereka, sehat dan kuat, bahkan umur panjang Tuhan tambahkan. Lebih dari itu Tuhan, Engkau kuduskan mereka sehingga lebih layak di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami semua diberkati Tuhan. Mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadikan kita berkat sampai kesudahan alam. Yang terima berkat sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang berikut.